Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Eh, di dalam kesempatan ini saya akan mengkaji bagaimana sih hukumnya sholat berjamaah tidak merapatkan shaf, justru merenggangkan jarak 1 meter 1 meter. Nah, seperti yang sekarang sedang viral ketika musim corona. Nah, mari kita kaji secara hukum fikih. Nah, sholat berjamaah itu disyariatkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian beserta orang-orang yang ruku. Salatlah kalian beserta orang-orang yang salat. Kemudian ayat yang lain mengisyaratkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Nah, itu na'budu dipasang oleh domir mutakalim al-ghair, bukan domir mutakalim wahdah. Na'budu artinya kami, bukan a'budu, saya. Nah, jadi na'budu kami beribadah, itu artinya kita beribadah harus berjamaah. Maka dengan isyarat seperti itu disyariatkanlah sholat berjamaah, na'budu. Nah, menurut pandangan para ulama bagaimana hukum sholat berjamaah? Nah, di sini menurut ulama Hanafiyah, sholat berjamaah hukumnya sunnah ain mu'akkad. Kalau menurut ulama Malikiyah, sunnah mu'akkad. Kalau menurut ulama Syafi'iyah, fardu kifayah. Kalau menurut ulama Hanabilah adalah fardu ain. Nah, kalau kita mau mengambil madhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah, karena di Indonesia kebanyakan Syafi'iyah, maka fardu kifayah, hukum sholat berjamaah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah adalah saqatul haraj an fa'lil baqin. Gugur dosa ketika sudah dikerjakan oleh sebagian. Tapi kalau seluruhnya tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, atau dalam satu kampung tidak ada yang berjamaah, maka itu satu kampung berdosa. Itu fardu kifayah. Nah, apa sih syarat sahnya berjamaah? Jangan-jangan kita sholat berjamaah tapi tidak sah. Nah, di dalam kitab Nihayatul Zain halaman 120 juz 1 itu banyak. Cuma di antaranya yang akan dibahas di antaranya adalah wa adamu taqaddumi ala imamin bi aqabin. Si makmum tidak boleh mendahului imam di dalam posisinya. Tumit si makmum tidak boleh mendahului imam. Artinya posisi makmum harus berada di belakang imam. Nah, bahkan disunatkan wa nudiba wuqufu dzakarin an yamil imam mutaakhiran qalilan. Disunatkan posisi si makmum yang datangnya sendiri, makmum sendiri itu berada di sebelah kanan imam, mundur sedikit, kurang lebih sejengkal, mundur. Nah, mundur sedikit, kurang lebih sejengkal, tapi tidak boleh melebihi 3 sikut, karena kalau jarak antara makmum dan imam melebihi dari 3 sikut, itu hukumnya makruh. Kalau makruh, maka tidak akan mendapatkan fadilah berjamaah. Berbeda dengan sah dan tidak sahnya. Kalau sah dan tidak sahnya itu asalkan satu bangunan masjid misalkan, maka jarak seberapa meter pun, misalkan 100 meter, 200 meter, antara imam dan makmum jaraknya 200 meter, tapi dalam satu bangunan itu sah. Nah, kalau di luar bangunan, misalkan di lapangan, jarak imam dan makmum tidak boleh melebihi 300 sikut atau 120 meter. Kalau melebihi tidak sah. Kalau masih dalam seperti itu, maka sah. Nah, itu masalah sah. Tapi kalau masalah fadilah berjamaah, itu syaratnya tidak boleh melebihi 3 sikut atau 1,20 meter. Nah, jadi tidak. Jika si makmum sendiri, maka posisinya di sebelah kanan imam, mundur sedikit, kurang lebih secekal. Kemudian datang lagi makmum yang baru. Nah, posisinya di sebelah kiri imam. Nah, kalau udah takbir ihram maka mundur bareng, mundur. Tepat berada di belakang imam. Nah, datang lagi makmum baru, terus aja, terus. Nah, kalau misalkan datangnya berdua bareng atau bertiga, lebih dari 2 orang atau lebih, maka itu posisinya tepat di belakang imam. Belakang imam tepat, kemudian penuhi dulu jajaran kanan, terus kanan. Udah full dari kanan, baru dari tengah ke kiri. Udah full, maka baru buat jajaran yang baru, sop yang baru ke belakang. Itu si makmum yang pertama tuh di belakang harus berada di tengah.
tepat lurus dengan imam. Nah, di tengah, kemudian ke kanan full, baru di tengah ke kiri full, baru ke belakang lagi. Nah, seperti itulah yang posisi jajaran. Kemudian perempuan paling belakang. Itu sunnah-sunnahnya di dalam berjamaah. Nah, wakuriha dan dimakruhkan infiradun menyendiri. Makruh kalau menyendiri. Nah, misalkan ini makmum kosong, celek makmum sebelah sini, ini pada kosong, itu makruh menyendiri. Nah, kemudian atau membuat jajaran baru. Jajaran yang depan, sop yang depan itu belum penuh, belum sempurna, masih ada yang kosong-kosong, sudah bikin jajaran baru, itu pun sama makruh. Wasyuru'un fi sopin qabla itmami ma qablahu, dan dimakruhkan membuat jajaran baru sebelum jajaran yang pertama itu full, makruh. Nah, kalau makruh berarti menghilangkan fadilah berjamaah, gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Imam Ar-Romli, wa fi Fatawi Muhammad Ar-Romli, menurut kitab Fatawi Muhammad Ar-Romli, an-nasufufa al-muqti'ata, sesungguhnya sop atau jajaran yang terputus, nah, tahsulu lahum fadilatu jamaah, maka hasil atau akan mendapatkan fadilah berjamaah meskipun itu jajarannya sopnya itu terputus gitu ya, tetap akan mendapatkan fadilah berjamaah. Duna fadilati sopi, tapi tidak akan mendapatkan fadilah sop, keutamaan sop tidak akan mendapatkan. Jadi yang gugur itu hanya fadilah sop, bukan fadilah berjamaah menurut Muhammad Ar-Romli, Imam Ar-Romli. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, ya gugur fadilah berjamaahnya kalau memutuskan sop. Nah, tapi bagaimana kalau memutuskan sopnya karena ada uzur? Nah, di sini na'am in kana ta'akhurhum an sadil furjati li udhrin. Tapi ketika mundur ke belakang, itu ya, mundur ke belakang, nah, tidak menutup furjah-furjah, tidak masuk ke kosong-kosongan, di depan masih ada yang kosong-kosong, yang lowong-lowong, itu udah mundur ke belakang. Nah, mundurnya itu li udhrin karena ada uzur. Seperti mana? Kawaktil hurri bil masjidil haram, seperti di waktu panas di Masjidil Haram, kan itu panas, jadi si imam di depan, makmum udah mundur ke belakang, jajaran di depan itu belum full, tapi udah mundur karena panas. Nah, itu ada uzur ya, maka lam yukroh, tidak dimakruhkan. Kenapa? Li adami taksiri, karena tidak sembrono, karena telalawara, mundurnya tersebut meskipun belum penuh sop yang pertama itu telalawara, tidak sembrono karena ada uzur panas, gitu ya. Ketika tidak makruh, fala taputuhum al-fadilah, maka tidak akan menghilangkan fadilah berjamaah. Itu ya. Jadi kalau kita kiaskan dengan masalah virus corona, ketika sekarang sedang viral bahwa ada yang sholat berjamaah jaga jarak 1 meter 1 meter karena ada uzur, yaitu takut tertular corona, maka kalau dikiaskan dalam kitab Nihadaz ini, itu sholat berjamaahnya sah, tidak makruh, dan tetap akan mendapatkan fadilah berjamaah, keutamaan berjamaah, yaitu 27 derajat. Nah gitu ya. Jadi kesimpulannya, sholat berjamaah yang seperti beredar di medsos, jarak 1 meter, karena ada uzur syar'i, yaitu takut tertular corona, itu sah dan tidak makruh, tetap mendapatkan pahala berjamaah. Makanya jangan berkomen kalau tidak punya ilmu.